Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Yusafat Kuspianus Naga. Di video kali ini saya akan membuat sebuah sistem uh, rekam medis suatu rumah sakit. Kita akan membangun website. Nah, di website kali ini kita bukan seperti sebelumnya di Project Laundry itu kan usernya sedikit. Nah, sekarang kita bangun multi user, sehingga untuk masing-masing user kita buat uh, folder masing-masing, sehingga file yang file atau script yang akan kita buat kan banyak, sehingga scriptnya tidak tercecer, dan ketika error pun kita perbaik mudah. Nah, untuk folder kerjanya kita masuk ke exam di Windows C dan htdocs. Kita buat folder baru, saya beri nama RSU Yosafat. Nah, di dalam folder kerja RS Yosafat, Rumah Sakit Yosafat, terdapat masing-masing user. Untuk masing-masing usernya kita buat foldernya masing-masing. Yang pertama kita buat folder admin. Kemudian kita buat folder apoteker. Oke, baik. Sebelumnya saya jelaskan, untuk folder admin ini dia bisa mengakses semua yang ada di dalam sistem. Dan apoteker ini dia akan mengakses untuk memberikan obat. Yang berikut, cleaning service. Kita kasih singkat dengan CS. Cleaning service ini tugasnya untuk memonitoring ruangan dan membersihkan ruangan. Jadi tugas itu mengecek ruangan apakah pasien yang rawat inap sudah ada atau masih pulang. Nah, ketika pasiennya sudah pulang, pasien yang rawat inap sudah pulang, nanti dia akan membersihkan ruangan dan melaporkan kepada sistem. Yang berikut, dokter. Nah, untuk dokter ini dia bertugas untuk mendiagnosa pasien dan memeriksa dan mendiagnosa pasien yang datang periksa. Berikut, kasir. Nah, kasir ini untuk menerima semua transaksi yang pasien bayar, sehingga misalnya seperti beli obat. Yang berikut, pasien itu sendiri. Pasien ini mengakses batas akses di sistemnya itu yang untuk mendaftar. Berikut, setelah pasien, perawat pemeriksa.
pemerawat pemeriksa ini dia bertugas untuk memeriksa pasien sebelum pasien diperiksa oleh dokter, sehingga pasien diperiksa oleh perawat pemeriksa. Setelah perawat pemeriksa memeriksa pasien tersebut, maka pasien tersebut langsung diantarkan ke dokter. Setelah perawat pemeriksa, perawat jaga. Nah, perawat jaga ini dia dalam sistem dia bertugas untuk menjaga pasien rawat inap. Berbeda dengan perawat pemeriksa, dia memeriksa saat pasien awal datang ke rumah sakit. Dan petugas pendaftaran. Oh ya, salah, petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran ini bertugas untuk, misalnya setelah pasien mendaftar, dia akan ketika pasien datang untuk check-in, nanti dia akan memeriksa. Oh ya, kita lupa satu, yang pertama dapur. Nah, dapur ini untuk bagian gizi. Dia di dalam sistem bertugas untuk memonitoring makanan pasien sesuai dengan penyakit. Jadi dia bertanggung jawab atas gizinya pasien. Nah, setelah kita membuat untuk folder usernya, di dalam masing-masing user, kita buat suatu sub file yang baru. Kita buat sub file yang baru karena di sistem yang kita buat ini kan multi user, sehingga banyak file atau script. Nah, untuk masing-masing sub ini memudahkan kita untuk memperbaiki atau mencegah agar sistem yang kita buat tidak berantakan. Sehingga di dalam folder admin, di folder admin ini kita tambahkan untuk akses. Nah, untuk akses ini sendiri, dia bertugas, dia ini untuk misalnya kita seperti menyimpan file-file dalam bentuk gambar atau file-file lain. Ya, yang berikut setelah sub untuk aksesnya, kita buat sub baru lagi, dan kita beri nama kontrol. Nah, untuk kontrol ini untuk menyimpan file yang berisi script, misalnya berupa update, delete, insert, dan lain sebagainya. Sehingga, kita jelaskan. Sehingga untuk akses ini, ketika ada gambar yang mau kita rubah di menu admin, kita tinggal ke aset saja. Begitu juga dengan kontrol. Kontrol ini dia mendisplay data dari database ke interface dan sebaliknya. Yang berikut setelah kontrol ada user interface.
Nah, user interface ini kan tentang user. Yang berikut view. View ini berhubungan dengan database dan tabelnya. Sedangkan user interface itu menyimpan form yang berisi desain antarmuka. Oke, sesudah kita buat sub-sub di dalam folder admin, kita tambahkan juga di folder lain. Di apotheker juga kita tambahkan yang sama, aset kontrol kemudian user interface dan view. Cleaning service juga kita buat aset kemudian kontrol user interface dan view. Di dapur aset kontrol kemudian user kita kembali salah. Sudah dapur aset kontrol user interface kemudian view. Setelah itu di dokter aset user interface kontrol kasir lagi, kita tambahkan sub-subnya aset user interface. Jadi ini kan sistem multi user sehingga kita
pasien aset kontrol user interface view perawat jaga untuk semua ini kita buat di sini saya tidak jelaskan lagi karena ini kita tambahkan di folder yang sama di setiap usernya. Aset kontrol user interface dan view. Aset ini untuk menyimpan file berupa gambar, sedangkan kontrol untuk menyimpan file yang berupa script seperti insert, update, delete. User interface berguna untuk simpan form yang berisi desain antarmuka. Kemudian view berhubungan dengan database dan tabel. Berikut perawat pemeriksa, kita tambahkan aset ini untuk menyimpan file berupa gambar dan memudahkan kita untuk menambahkan gambar atau menghapus gambar. Yang berikut kontrol untuk menyimpan file berisi script seperti insert, update, delete, sehingga memudahkan kita untuk merubah yang errornya di mana. Ketika errornya di admin, maka kita ke kontrol. Kemudian user interface ini untuk menyimpan form yang berisi desain antarmuka. Sedangkan view ini berhubungan dengan database dan tabel. Dia yang akan menyimpan data. Nah, sedangkan dari kontrol ini kan di tengah. Data database dia akan bawa ke user interface. Kemudian yang terakhir, tugas pendaftaran. Tugas pendaftaran aset ini untuk menyimpan file berupa gambar-gambar dan file-file lainnya. Sedangkan kontrol berisi untuk mengisi segala bentuk script atau menu seperti menambah data, mengubah data, sehingga pada saat kita mempunyai kesalahan di menu petugas pendaftaran di bagian insert, maka kita perlu ke kontrol di bagian insert untuk merubah. Kemudian user interface ini berhubungan dengan antarmuka untuk menyimpan form yang berisi desain antarmuka. Dan yang terakhir view ini berhubungan dengan database dan tabel yang ada dalam sistem. Kita kembali, kita cek lagi. Oh ya, akses ini ada salah. Nah, kita sudah tambahkan sub-sub di dalam user masing-masing. Untuk video kali ini cukup sampai di sini, karena di video kali ini kita hanya membuat tentang
folder kerjanya. Sekian dan terima kasih.